Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neda Permana akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 5 SD Negeri Harapan 1. Pendahuluan, pandemi coronavirus disease 2019 atau sering kita sebut dengan COVID-19 memberikan banyak dampak yang sangat besar pada kehidupan. Pandemi tersebut mengharuskan masyarakat untuk tetap bekerja, beribadah, serta belajar dari rumah. Untuk menjaga dunia pendidikan terus berjalan, pemerintah memberikan solusi dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Menurut Firman dan Rahayu 2020, menjelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh secara online mampu menumbuhkan kemandirian belajar siswa, dikarenakan pembelajaran online bersifat student-centered. Student-centered learning sendiri merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang mana pengetahuan siswa dibentuk sendiri, Yusnita dan Mukowim 2020. Selain itu, pembelajaran jarak jauh dilakukan secara online, menyebabkan siswa harus belajar sendiri dari video, tutorial, atau materi yang diberikan, yang membuat siswa lebih disiplin. Salakopa et al. 2020. Hamka dan Pimala 2019 menjelaskan bahwa kemandirian belajar merupakan kesadaran diri yang digerakkan oleh diri sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pentingnya kemandirian belajar yaitu agar siswa mampu menghadapi persoalan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran matematika tanpa harus bergantung kepada orang lain. Bungsu et al. 2019. Serta dapat menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar. Tandiling 2012. Salah satu bagian terpenting dalam pembelajaran adalah hasil pembelajaran tersebut. Menurut Ulpah et al. 2016, hasil belajar merupakan sesuatu yang dicapai dalam proses pembelajaran yang ditinjau dari penguasaan pengetahuan dan keterampilan, serta hasil belajar yang diperoleh setiap siswa tidaklah sama. Berhasil suatu pembelajaran dilihat dari hasil belajar siswa. Hal tersebut sejalan dengan Lestari 2015 yang menjelaskan bahwa pembelajaran matematika yang berhasil dilihat dari hasil belajar siswa. Jika hasil belajar siswa cenderung baik, maka tentunya proses pembelajaran berjalan dengan baik. Namun, jika hasil cenderung buruk, artinya terdapat kendala dalam pembelajaran matematika. Matematika sendiri merupakan studi yang mempelajari bilangan, aljabar, geometri, serta analisis. Matematika diajarkan kepada siswa di setiap tingkatan, baik tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Bukan tanpa sebab, karena matematika diajarkan di setiap tingkatan, dikarenakan matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang adaptif. Dikarenakan banyaknya konsep-konsep matematika yang dapat diaplikasikan serta diterapkan dalam bidang ilmu lainnya. Suhendri 2011. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian tipe non-eksperimental yang memfasilitasi prediksi dan penjelasan tentang hubungan antar variabel. Siram 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis korelasional. Sampel dari penelitian ini yaitu 26 siswa kelas 5 SD Negeri Harapan 1 Kota Cimahi. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala sikap kemandirian belajar dan hasil belajar siswa. Dalam hal ini nilai penilaian tengah semester 2. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara kuesioner dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa 1. Statistika deskriptif dan 2. Statistika inferensial yang meliputi pertama, ada uji persyaratan analisis yang meliputi 2 bagian, yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Lalu dilanjutkan dengan uji hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana. Hasilnya, pada analisis statistika deskriptif, menggunakan bantuan SPSS Statistik versi 26, disajikan data hasil pengolahan pada tabel 1. Dalam penelitian ini juga, hasil skala sikap kemandirian diubah dari data ordinal menjadi interval.
Dari tabel 1 ditunjukkan nilai minimum dan minimum maksimum rata-rata dan simpangan baku dari kemandirian belajar dan nilai PTS 26 siswa kelas 5. Dari tabel 1 tersebut diperoleh rata-rata kemandirian belajar sebesar 78 dengan nilai minimum 53,72 serta nilai maksimum sebesar 95,19 dengan simpangan baku 10,31. Selain dari data kemandirian belajar, terdapat juga nilai PTS 26 siswa. Dari tabel tersebut diperoleh rata-rata nilai PTS sebesar 79 dengan nilai minimum 63 serta nilai maksimum sebesar 94 dengan simpangan baku 8,38. Uji persyaratan analisis. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dalam pengujian normalitas ini menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan taraf signifikansi yang digunakan sebesar 0,05 atau 5%. Dengan hipotesis sebagai berikut. H0, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut. HO akan diterima jika nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,05 dan akan ditolak ketika signifikansi kurang dari 0,05. Berikut pada tabel 2 disajikan hasil uji normalitas kemandirian belajar dan nilai PTS. Karena signifikansi kedua variabel, yaitu kemandirian belajar dan nilai PTS, untuk signifikansi lebih dari 0,05, maka kedua data tersebut disimpulkan berdistribusi normal. Kemudian dilakukan dengan uji linearitas. Dilakukannya uji linearitas untuk mengetahui dan membuktikan bahwa terdapat hubungan yang linear dari data-data yang diteliti. Adapun hipotesis dalam uji linearitas sebagai berikut. H0, tidak terdapat hubungan linear variabel kemandirian belajar dengan variabel hasil belajar matematika. H1, terdapat hubungan linear variabel kemandirian belajar dengan variabel hasil belajar matematika. Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut. H0 akan ditolak jika deviation from linearity sig lebih dari 0,05, sedangkan H0 akan diterima ketika deviation from linearity significance sig kurang dari 0,05. Berikut pada tabel 3 disajikan hasil uji linearitas kemandirian belajar dan hasil PTS. Terlihat pada tabel 3, diperoleh deviation from linearity sig sebesar 0,391, yang berarti lebih dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, terdapat hubungan linear variabel kemandirian belajar dengan variabel hasil belajar matematika. Dilanjutkan dengan uji hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan batuan SPSS versi 26, adapun hasil pengujian hipotesis pada tabel berikut. Tabel 4, koefisien determinasi. Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa R² sebesar 0,386 atau koefisien determinannya sebesar 38,6%. Itu berarti hasil belajar dipengaruhi oleh kemandirian belajar sebesar 38,6% dan 61,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Dilanjutkan dengan uji statistik F. Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau independen berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen, serta untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis. Astuti dan Sari 2018. Pada tabel 5 disajikan hasil uji statistik F. Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa F hitung sebesar 15,072 dengan sig sebesar 0,001. Karena sig atau probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika. Selanjutnya dilakukan pengujian uji T yang disajikan pada tabel 6. Hasil uji T. Berdasarkan tabel 6 diperoleh hasil uji T menunjukkan T hitung sebesar 3,882 untuk
degree of freedom sebesar 24. Untuk tek hitung dengan degree of freedom 24 dengan signifikansi 0,05 atau 5% itu sebesar 2,064. Karena T hitung yang diperoleh dari hasil uji T lebih besar dari 2,064, dengan ini disimpulkan bahwa ada pengaruh kemampuan belajar terhadap hasil belajar matematika. Kemudian ditinjau juga dari signifikansi atau probabilitas sebesar 0,001. Karena probabilitas kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan belajar terhadap hasil belajar matematika. Bahasan. Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh sig atau probabilitas sebesar 0,001. Karena probabilitas kurang dari 0,05 dengan bersamaan di regresi linear Y sama dengan 40,463 ditambah 0,505X. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 unit kemandirian belajar akan meningkatkan hasil sebesar 0,505 unit secara signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS versi 26, terdapat pengaruh positif yang signifikan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika. Hal tersebut dapat diinterpretasikan, kemandirian belajar siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut sejalan dengan Bungsu et al. 2019 yang menjelaskan bahwa kemandirian belajar dapat meningkatkan hasil belajar matematika secara signifikan. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian serta pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan tentang penelitian ini sebagai berikut. Pertama, hasil belajar dipengaruhi oleh kemandirian belajar sebesar 38,6% dan 61,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kedua, terdapat pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika.